Hey guys, balik lagi dengan Koko. Ramenya pasar mid-range tentunya buat kalian jadi bingung nih mau beli merek atau tipe apa. Apalagi setelah Samsung ngeluarin jagoannya lewat A-series, yaitu Samsung A52 ini. Terus disusul juga lewat Xiaomi dengan Redmi Note 10 seriesnya, ada Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Apalagi jika dilihat harganya nih, si Redmi Note 10 Pro itu dijual dengan varian 8128 di harga 3.999.000. Lalu untuk Samsung A52-nya ini dijual di harga 4.999.000 untuk yang varian 8/128 juga. Nah, pasti kalian bakal langsung milih si Redmi Note 10 Pro-nya ya, karena harganya jauh lebih murah. Apakah betul pilihanmu Redmi Note 10 Pro ini? Nah, biar nggak salah kamu pilih mana, jadi tonton dulu video ini sampai habis ya. Pertama saya mau ngebahas dari sisi desainnya terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang dari review yang kemarin, kalau saya tuh secara overall suka dengan desainnya Redmi Note 10 Pro ini. Karena mulai dari build quality hingga finishing desainnya tuh semuanya keren. Nggak kayak seri-seri sebelumnya, di Redmi Note 10 Pro bodinya lebih solid, lebih tegas, dan terlihat lebih premium. Desain kameranya pun juga terlihat lebih oke, walau memang rada menonjol ya BAM-nya ini. Tapi masih wajar lah, karena kan pakai kamera dengan sensor 108 megapiksel. Sedangkan untuk Samsung A52 backcase-nya pun finishing matte-nya kesannya sih memang nggak terlalu wah. Justru minimalis dan malah lebih berasa murah. Apalagi finishing seperti ini tuh lebih riskan tergoresnya. Dan anehnya tuh bodi belakangnya ini kurang solid. Ada rongga yang kosong. Desain kameranya mirip kayak Samsung S series yang keluaran terbaru. Secara handheld saya lebih nyaman dengan Samsung A52 yang pas buat tangan saya. Karena nggak licin kalau saya pegang gini tanpa pakai case. Tapi kalau secara digenggam gitu lebih ergonomis si Redmi Note 10 Pro karena punya bodi yang melengkung. But sekali lagi ini tinggal masalah selera aja ya. Toh jika dikasih case pelindung jadi nggak begitu ngefek kekurangan di bagian bodi ini. Oh ya, satu lagi, menurut saya side fingerprint yang ada di Redmi Note 10 Pro ini juga lebih nyaman pakainya daripada Samsung A52 yang menggunakan in-display fingerprint karena sensornya tuh cepet dan nggak ribet. Balik ke depan, baik dari Redmi Note 10 Pro maupun Samsung A52 tuh sama-sama menggunakan layar Super AMOLED. Cuman untuk Redmi Note 10 Pro layarnya berukuran 6,67 inch dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5 serta punya brightness sampai 1200 nits. Sedangkan untuk Samsung A52 punya layar berukuran 6,5 inch dan juga dilindungi Corning Gorilla Glass 5 dan brightnessnya cuma 800 nits. Jadi secara kualitas kedua smartphone ini punya produksi warna layar yang sama. Bedanya ketika dipakai outdoor aja, dimana Redmi Note 10 Pro itu lebih terang karena punya brightness yang lebih tinggi. Secara performa, kedua smartphone ini tuh punya SoC chipset yang performanya tuh 1112. Atau bisa dibilang ya hampir mirip walaupun memang beda. Dimana Redmi Note 10 Pro itu memakai Qualcomm Snapdragon 732G octa-core up to 2,3 GHz, GPU Adreno 618, sedangkan Samsung A52 memakai Qualcomm Snapdragon 720G octa-core up to 2,3 GHz juga dengan GPU Adreno 618. Jadi secara performa jika dipakai buat daily perbedaannya tuh nggak terlalu berasa. Cuman kalau kita bandingin lewat benchmark, mulai dari AnTuTu Benchmark 8, Redmi Note 10 Pro bisa mendapatkan skor 251 ribuan dengan detail CPU skornya 74 ribuan dan GPU skornya 77 ribuan. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A52 mendapatkan skor 242 ribuan di mana detail CPU-nya 83 ribuan dan GPU-nya 63 ribuan. Lanjut di bench 5, Redmi Note 10 Pro punya angka single core 567 dan multicore di 1799. Sedangkan untuk A52 single core-nya di 518 dan multicore di 1444. Terus di 3D Mark Wildlife, Redmi Note 10 Pro overall skornya di 1117 dengan average FPS 6,70. Dan untuk Samsung A52 overall skornya di 819 dengan average FPS 4,90. Sedangkan untuk stability-nya di sini Redmi Note 10 Pro mampu 99,5% dan untuk Samsung A52 99,6%. Yang berarti kalau secara benchmark tuh hasilnya juga hampir mirip. Lalu gimana kalau dipakai buat main game? Nah, ini akan saya rangkum aja ya. Mulai dari game PUBG nih, Redmi Note 10 Pro bisa bermain dengan nyaman, bisa dapat 40 fps dengan settingan smooth frame rate ultra. Nggak ada kendala, nggak ada lag, baterainya berkurang 10% selama 30 menit. Sedangkan untuk Samsung A52 juga sama sih, nggak ada kendala, gameplay juga aman. Dalam 30 menit bermain, baterainya cuma berkurang 6% aja.
Lanjut di Genshin Impact, Redmi Note 10 Pro cuman bisa dapat settingan grafik rendah aja. Sama sih, ini di Samsung A52 juga dapat settingan rendah aja. Gameplay kedua smartphone ini juga sama, masih ada beberapa frame drop ketika berhadapan dengan monster. Nah, bedanya di sini Redmi Note 10 Pro baterainya berkurang 10% selama 30 menit, sedangkan Samsung A52 baterainya berkurang 11% selama 30 menit bermain. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau performa kedua smartphone ini tuh mirip ya. Cuman enaknya di Redmi Note 10 Pro kamu bakal dapat refresh rate sampai 120 Hz. Jadi jika buat main game tuh akan terasa lebih nyaman. Walaupun sebenarnya memakai refresh rate 90 Hz saja di Samsung A52 pun juga sudah cukup. Dan karena Redmi Note 10 Pro menggunakan refresh rate yang tinggi, jadinya konsumsi daya baterai sebesar 5000 mAh-nya akan sedikit boros. Seperti di pengetesan PCMark baterai life cuma bertahan 13 jam 33 menit saja. Sedangkan Samsung A52 yang baterainya lebih kecil yaitu 4500 mAh bertahan di 13 jam 37 menit. Cuman karena baterai Redmi Note 10 Pro lebih gede, ketika dibikin 60 Hz makanya bakal jadi lebih irit ya. Tinggal adjust saja sih sesuai kebutuhan. Lalu lanjut ke bagian kamera. Di bagian ini baru berasa banget nih perbedaannya. Gimana kamu bisa mendapatkan kamera dengan resolusi tinggi di Redmi Note 10 Pro, karena Redmi Note 10 Pro ini memakai setup kamera 108 megapiksel yang dimana itu bisa menghasilkan foto dengan gambar yang detail. Sedangkan untuk Samsung A52 hanya menggunakan setup kamera 64 megapiksel. Coba kita bandingkan beberapa hasil fotonya ya. Di sini jika di zoom terlihat banget kan detailnya lebih bagus Redmi Note 10 Pro jika dibandingkan dengan Samsung A52. Karakter warnanya pun juga beda, di mana Redmi Note 10 Pro punya karakter warna cenderung ke natural tanpa ada oversaturate dan kontras. Dynamic range-nya juga cukup luas. Sedangkan A52 lebih cenderung ke cool dengan kontras dan brightness yang seimbang juga. Dynamic range-nya juga cukup luas. Buat yang doyan edit-edit foto akan lebih cocok Redmi Note 10 Pro sih. Jika di mode normal atau auto, saya lebih suka dengan hasil Samsung A52 yang dimana mampu menghadapi backlight lebih bagus daripada Redmi Note 10 Pro. Kalau untuk kamera depan, Redmi Note 10 Pro white balance-nya lebih seimbang, sedangkan Samsung A52 tuh lebih ke cool walaupun plusnya dalam menghadapi backlight lebih oke. Sedangkan ke mode portrait atau bokeh, kedua handphone ini tuh sama-sama punya hasil yang rapi separasi bokehnya. Dan sekali lagi, cuman beda karakter warna aja. Cuman untuk fitur bokehnya lebih komplit si Redmi Note 10 Pro. Yang menarik lagi yaitu di mode makro. Buat yang doyan makro, saran saya sih ambil Redmi Note 10 Pro ini. Karena super makronya tuh bener-bener ajib untuk handphone kelas 4 juta. Detailnya tuh cakep dan bener-bener deket banget hasil gambarnya. Kita masuk ke video, kedua smartphone ini mampu merekam hingga 4K untuk kamera belakang. Namun di sini hasil video dari Redmi Note 10 Pro tuh kurang mulus jika dibandingkan dengan Samsung A52. Yang dikarenakan Samsung A52 tuh kameranya sudah didukung OIS. Jadi walaupun Redmi Note 10 Pro ada fitur ultra stable, hasilnya akan lebih smooth Samsung A52. Namun secara kualitas baik dari detail dan autofokusnya sama-sama bagus. Dan karena Samsung sudah tahan air di kedalaman 1 meter, jadinya bisa ngerekam di bawah air seperti kayak gini nih. Selain itu semua ada beberapa fitur yang di keduanya juga ada, seperti always on display, terus juga ada NFC juga. IR Blaster yang cuman ada di Redmi Note 10 Pro ini, sedangkan di Samsung A52 nggak ada. Dan sertifikat IP67 yang cuman ada di Samsung A52 dan nggak ada di Redmi Note 10 Pro. Terus untuk softwarenya sendiri di Redmi Note 10 Pro menggunakan MIUI 12 berbasis Android 11, sedangkan untuk Samsung A52 menggunakan One UI 3.1 dengan Android 11 juga. Secara UI, saya lebih suka dengan Samsung yang terlihat lebih simpel dan cocok dengan kepribadian saya yang simpel juga. Tapi ini hanya masalah selera. Mungkin buat kamu bakal lebih cocok lagi yang MIUI. Overall, jika dilihat dari masing-masing keunggulan, Samsung A52 ini punya beberapa fitur unggulan nih. Seperti dari sertifikat IP67, terus kualitas hasil video yang lebih smooth, dan juga UI yang menurut saya lebih nyaman secara pribadi ya. Karena secara keseluruhan baik dari Redmi Note 10 Pro ataupun Samsung A52 ini fiturnya hampir mirip, tapi jika dilihat lagi dari harganya, di mana Redmi Note 10 Pro ini dijual dengan harga 4 juta, maka Redmi Note 10 Pro ini lebih worth it ya kalau kita bandingin sama Samsung A52. Mulai dari kamera 108 megapiksel, terus kamera super makronya yang azib,
Juga layar refresh rate 120 Hz, pengisian cepat 33 Watt yang akhirnya dibungkus dengan harga yang cuma 4 juta aja untuk varian 8/128 ini. Dan herannya sekarang tuh nggak goib loh, jadi teman-teman bisa langsung beli si Redmi Note 10 ataupun Redmi Note 10 Pro ini di Mi Store yang ada di kota-kota teman-teman. Atau kalau mau beli online, nanti link pembeliannya akan saya taruh juga di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video komparasi antara Redmi Note 10 Pro dan Samsung A52 ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jika teman-teman ada komen, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar ya. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.